Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita akan mulai dengan membaca doa. Kelas pimpin doanya. Di sini saja. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doanya dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian kita akan mulai pembelajaran kita. Kalau pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang energi matahari dan perubahannya seperti energi matahari, energi apa lagi? Ya, energi listrik, energi. Ya. Sekarang kita akan belajar mengenai gaya dan perubahannya. Ya, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik menunjukkan ragam gaya terhadap gerak benda
apabila kertas dilipat dan apa yang terjadi ketika kertas digunting. Digunting bukan digulung. Iya. Kemudian sekarang kita anak-anak praktekkan dulu karetnya. Tangannya ditekan, dijawab ya. Dijawab di sini apa yang terjadi ketika tangan itu ditekan. Nah, ini kerja kelompok berarti semua harus memberikan sarannya. Iya. Untuk nomor 1 dikerjakan ya. Jadi dari LKPD 2 tadi anak-anak sudah melakukan percobaan, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD 2. Nah, sekarang di nomor 1 itu apa yang dia tanyakan? Apa yang terjadi ketika tangan tadi ditekan? Anak-anak mengerjakan LKPD 2, anak-anak akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, anak-anak akan presentasikan di sini ketua kelompoknya yang akan maju ya. Ya, di kelompok 1, ayo silakan Rena, di kelompok 2, Andi Rima yang maju di depan. Kasih keluar suaranya nak. Karet memiliki fungsi daya apabila ditembakkan. Tiga, kertas kalau dilipat akan berubah bentuk. 4, dia akan putus apabila ditutup. Iya, silakan kelompok 3. Iya. Ketika kita menekan kulit maka dihasilkan gerakan sakit. 2. Mula gerak karet yang melekat kalau ditarik akan menjadi panjang. 3. Kertas yang mengusung kotak kalau dilipat akan menjadi segitiga. 4. Yang mula kertas kotak kalau digunting akan menjadi misalnya Iya, kelompok 3, ayo. Ayo. menekan kulit dengan jari, apa yang terjadi? Akan rasa sakit. Menarik dalam karet, apa yang terjadi? Panjang dan pendek. 3. Melipat kertas akan membentuk segitiga. 4. Susun kertas menjadi karya. Iya, jadi teman-teman kita sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, sekarang coba kembali ke tempat kita. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Iya, selanjutnya. Selanjutnya setelah anak-anak mengerjakan LKPD, anak-anak akan lebih mengerti lagi. Ibu akan menayangkan video tentang perubahan gaya terhadap bedak benda. Ya, coba disimak dulu videonya. Hai teman-teman, hari ini Ipo, Lula, dan Kol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Simak Mereka supaya lebih paham tentang gaya, pengaruh gaya terhadap Ayo kita lihat obrolan mereka. Wow, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru kalau ajak Papa tuh dan dalam juga. Oh seru ya? Aku kok nggak ngerti ya. Apa keseruannya? Cuma menggocek, mengoper, dan menendang bola. Gol! Sampai bola masuk ke gawang lawan, kita kan bisa dapetin skor. Dan tahu gak sih, setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya. Wah, ini baru seru. Tentang gaya dan gerak kan? Yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan, kayak nggak
saat menendang bola, membuka pintu, atau seperti kuda menarik daman kan? Kalau tidak ditarik kuda, dalamnya pasti akan diam. Iya, untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda nggak akan bergerak. Contohnya seperti lemari itu. Pasti nggak akan bergerak kalau aku yang mendorongnya sendirian. Akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa. Pasti akan bergerak. Kalau lemarinya didorong sama 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Itu kan lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan menurun, gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa kita kayu pun, sepeda akan terus bergerak di jalan menurun. Oh iya ya, aku perhatiin ini. Pada lintasan miring, udah mulai bisa bergerak sendiri loh. Gerakannya berupa gerak berputar sambil berpindah, atau bisa disebut juga gerak menggelinding. Kalau gak ada yang nahan, benda pasti bergerak ke bawah kan? Betul, jenis gerak ini terjadi di semua bentuk benda, Bo. Benda bulat, benda kotak, atau benda lembaran akan jatuh ke bawah jika tidak ada yang menahannya. Termasuk benda cair juga ya, yang akan selalu bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Gerakan Jadi, bagaimana? Sudah paham tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda? Jadi, video tadi, apa saja yang anak-anak lihat? Nah, ketika naik sepeda, mendaki gunung, apa tadi yang mengeluarkan gaya yang besar atau kecil? Ketika menurun? Jadi, semakin besar gaya yang kita keluarkan, maka gaya itu akan semakin besar ya. Kemudian setelah ini kita mau menyanyikan lagu Daerah Poso. Ya, silakan. Setelah semua kegiatan kita selesai, di sini anak-anak akan melakukan evaluasi. Nah, di sini ada lembar evaluasinya. Anak-anak akan mengerjakan evaluasi. Dikerjakan pada teksnya juga. Silakan dikerjakan evaluasinya. Dibaca teksnya kemudian dikerjakan evaluasi. Kerjanya ada situ disilang ya, disilang. Pilihlah jawaban yang paling tepat A, B atau C. Kemudian disilang jawabannya. Kalau jawabannya A, disilang yang A. Kalau jawabannya B, disilang yang B. Baca teksnya.
Ya, jadi sudah. Jadi bagaimana perasaannya belajar hari ini? Jadi di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari lagi tentang pengaruh gaya pada benda cair. Ya, pengaruh gaya terhadap benda di